Beraninya kau, apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Tentu saja untuk menodai selir. Cepat-cepat tahan dia. Reaksinya begitu besar. Bagaimana aku bisa tanpa membuat semua orang curiga? Untuk menodainya. Yang mulia, tolong adili selir ini. Apakah selir harus bunuh diri saja? Selirku jangan. Sen Jinghan cepat minta maaf pada selir Su. Kalau tidak aku akan mencopot gelar pangeran mahkotamu. Ting itu bagus sekali. Pangeran mahkota yang menyebalkan ini. Aku tidak mau lagi, karena menjadi pangeran mahkota berarti menanggung kemarahan. Lebih baik menjadi pangeran yang santai. Manfaatkan kesempatan ini untuk memberontak melawan kaisar anjing ini. Yang mulia, tolong jangan gegabah. Yang mulia, putra mahkota tidak bermoral. Tidak ada hukum dan ketertiban. Mohon Yang mulia mencabut posisi putra mahkota. Yang mulia, mohon pertimbangkan kembali. Uang perak di aula dalam. Semuanya diambil oleh Kementerian Pameran yang didirikan oleh putra mahkota. Yang mulia, putra mahkota memegang sumber daya dari 4 serikat dagang besar. Menguasai urat nadi ekonomi Dakian. Berani sekali, uang Dakian adalah hasil jerih payah kaisar. Tanpa kaisar, kalian serikat dagang ini tidak pantas ada. Pemberontak, diam kau. Apa yang saya katakan adalah fakta. Yang mulia harus memprioritaskan ekonomi Dakian. Reputasi selir sudah tercemar. Gunakan hidup selir untuk menukar masa depan Dakian. Si kecil yang menggemaskan ini aktingnya bagus sekali. Permaisuri tercinta pasti akan membantumu. Sampaikan titahku, cabut gelar pangeran Sen Jinghan. Turunkan pangkat ke putra mahkota tidak boleh digulingkan. Yang mulia, Anda akan menyesalinya. Mohon Yang mulia berpikir 2 kali. Omong kosong, tanpa si kecil yang lucu ini pengadilan tidak akan berjalan. Datanglah. Yang mulia menyampaikan dekret kekaisaran. Pangeran ke-9 bijaksana dan cerdas. Diberi gelar Pangeran Jin. Membantu mengelola urusan negara. Adalah Yang mulia Sen Jinghan. Anda tidak menghormati atasan. Sombong karena berjasa. HMPH putra mahkota yang menyebalkan ini. Siapapun yang ingin menjadi, jadilah HMPH. Hei Yang mulia. Tunggu aku, sekelompok pemberontak. Putra Anda memberi hormat kepada ayah kaisar. Cepat bangkit. Aku tidak akan pernah mengizinkan Jinghan putra pemberontak itu lagi mengacaukan tatanan pengadilan. Sen Lingyu, beban berat istana di masa depan akan jatuh di pundakmu. Putra mahkota pasti tidak akan mengecewakan kaisar. Ayah kaisar, putra mahkota, ada urusan penting untuk dilaporkan. Nanman mengirimkan kabar, meminta kita mengirim seorang putri untuk dinikahkan. Xiang akan segera ke utara untuk memusnahkan negara. Oh, Nanman ingin kita mengirim seorang sandera. Lalu siapa yang cocok dikirim? Karena Sen Jinghan sudah cacat. Kirim putri mahkota asli Lian Yue ke Nanman. Ini bisa menenangkan kekacauan Nanman, dan bisa mematahkan semangat Sen Jinghan. Tapi Lian Yue adalah putri dari mantan komandan Kamu Wei. Jika dikirim ke Nanman untuk dinikahkan, ditakutkan Kamu Wei akan kacau. Tidak masalah dengan Lian Yue sebagai sandera di Nanman. Kamu Wei tidak akan berani bergerak sembarangan. Jika dia ditinggalkan di Dakian, bagaimana jika Sen Jinghan menghasut Kamu Wei untuk memberontak? Dakian kita mungkin akan... Yang mulia, kami sedang berusaha keras. Mengapa kamu melakukan ini? Bodoh sekali. Menjadi putra mahkota aku butuh setidaknya 30 tahun untuk menjadi kaisar. Tidak menjadi putra mahkota paling lama 3 tahun. Yang mulia akhirnya akan memberontak. Anda menguasai perbendaharaan negara. Bukankah memberontak semudah itu? Untuk memberontak uang saja tidak cukup. Perlu tentara juga. Tentara terkuat adalah tentara Dakian kami. Tentara terkuat adalah Kamu Wei. Aku bertunangan dengan Lian Yue, putri mantan komandan Kamu Wei. Ini bisa membuka situasi. Hahaha, Yang mulia sangat bijaksana. Aku akan segera menghubungi semua kamar dagang besar untuk membuka jalan bagi Yang mulia. Murid-muridku juga tersebar di berbagai kantor pemerintahan. Aku harus bergerak. Kalau begitu aku akan membuat 2 meriam naga lagi. Selamat tinggal di Nona, ada masalah. Yang mulia telah mencopot putra mahkota. Sekarang Anda juga akan dikirim ke Nanman untuk dinikahkan. Kaisar ini benar-benar binatang. Setelah Tuan meninggal, tidak hanya mengambil Kamu Wei kita. Sekarang Anda juga akan dikirim untuk dinikahkan. Nona, larilah. Tidak bisa. Jika aku melarikan diri, kalian semua akan mati. Tidak bisakah kita meminta bantuan pangeran mahkota? Dia sudah dicopot. Mungkin dia sendiri sulit untuk dilindungi. Aku akan pergi melihatnya. Sekalian berpamitan dengannya. Lian Yue pergi menemui Sen Jinghan. Ibunda, rencana kita berhasil. Bagus sekali. Sen Jinghan sangat menjunjung tinggi persahabatan. Jika dia tahu Lian Yue dikirim ke Nanman untuk dinikahkan, pasti dia akan memimpin pemberontakan. Benar, kita bisa memanfaatkan ini untuk membuat ayahanda menyingkirkan Sen Jinghan. Hahaha, kalau begitu aku akan menunggu untuk menjadi permaisuri agung. Bukankah ini putri sulung dari Kamu Wei?
Untuk apa dia mencari putra mahkota? Kudengar putra mahkota telah dicopot. Dan Lian Yue akan dikirim untuk dinikahkan. Ah, sungguh menyedihkan. Tolong sampaikan pesan. Aku datang menemui Yang Mulia. Maaf Yang Mulia belum kembali. Tidak apa-apa, aku akan menunggu di sini. Oh, datang mencari putra mahkota yang dicopot untuk meminta bantuan? Urusanmu apa? Apa urusanku dengan itu? Kamu tidak mungkin berpikir Shen Jinghan si pecundang ini bisa membantumu kan? Juga seorang putra mahkota yang telah dicopot. Dan seorang sandera yang dikirim untuk perdamaian. Benar-benar cocok, hahaha. Bahkan jika Yang Mulia bukan putra mahkota lagi, dia tetaplah Pangeran Qin. Peduli apa kau berani menentangku? Beraninya kau. Aku diutus oleh Kaisar untuk membacakan dekrit. Kau berani menyentuhku. Kau berniat Kamu apa kamu? Seekor ayam liar rendahan berani sombong padamu. Dekrit kekaisaran sekarang ada di tanganku. Jika tidak seluruh klan akan dihukum mati. Berlutut. Hahaha. Yang Mulia. Kudengar ada anjing yang menggonggong. Ternyata kamu binatang buas ini. Beraninya Shen Jinghan. Kamu berani menentang dekrit kekaisaran? Berlutut. Aku diutus oleh Kaisar. Yang Mulia. Anjing yang baik sekali. Melihatmu berkinerja baik. Datangkan seseorang, beri dia beberapa keping uang tembaga. Yang Mulia. Saya tidak puas. Puas. Terima kasih atas hadiah Anda. Saya ambil dekrit ini untuk Anda. Ayo masuk ke dalam. Mari kita bicara baik-baik, Shen Jinghan, hari ini Anda mempermalukan saya. Zhao Qi, aku tidak akan mati bersamamu. Tunggu saja, ayo pergi. Yang Mulia, putri Anda akan segera menikah dengan orang barbar di utara. Keluarga Chu telah kehilangan Kamu Wei. Tidak layak bagi Anda untuk menyelamatkan saya hari ini. Apa yang saya katakan adalah yang terpenting. Sekarang Anda harus memberitahu saya tentang Kamu Wei, bukan? Jumlah tentara di Kamu Wei semakin sedikit. Banyak orang mulai menjual baju besi dan senjata. Banyak orang kelaparan. Kamu Wei yang terkenal di dunia telah jatuh ke titik ini. Karena Kaisar buta. Jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Yang Mulia, maksud Anda. Saya bertanya kepada Anda jika saya bisa mendapatkan segel militer Kamu Wei. Bisakah kau membantuku menguasai seluruh Kamu Wei? Bisa, tapi kekurangan uang. Kebetulan sekali aku paling tidak kekurangan uang. Jika masalah makanan bisa diselesaikan, aku yakin bisa membangkitkan kembali Kamu Wei. Baik, besok pada waktu yang... Apakah kamu yakin Shen Jinghan menentang dekrit kekaisaran? Ya, Yang Mulia. Benar saja, sesuai dengan perkiraan kita. Sepertinya besok di Istana Kekaisaran. Kita bisa menyingkirkannya dengan masalah ini. Zhao Qi, pergi hubungi pejabat kita. Dan pastikan mereka memburu Shen Jinghan sampai mati. Baik, Yang Mulia. Ada urusan yang ingin dilaporkan? Tidak ada, bubarkan sidang. Yang Mulia, kemarin saya menyampaikan titah Anda. Chu Lianyu menentang dekrit dan tidak patuh. Dan Shen Jinghan bahkan menghina saya di jalan. Mohon Yang Mulia memberikan keadilan bagi saya. Wah, benarkah masalah ini? Yang Mulia, memang ada masalah ini. Ini adalah apa yang saya lihat sendiri. HMPH sungguh durhaka. Ayahanda Shen Jinghan ini menamparkan wajah Anda. Dasar bajingan. Bawa Shen Jinghan ke penjara surgawi. Yang Mulia tidak bisa membuat keputusan seperti itu hanya berdasarkan satu sisi. Membuat keputusan seperti itu. Zheng Su, apakah Anda meragukan saya dan Pangeran Jin? Tidak berani. Hanya saja bandit Nanman tidak mati. Membutuhkan Yang Mulia Pangeran Qin untuk memimpin situasi. HMPH dia sampai ini memimpin situasi. Apakah Anda benar-benar tidak menempatkan saya di mata Anda? Hanya Long Xia yang merupakan penguasa Dagan. Hal ini sudah diputuskan. Siapapun yang berani menentang saya. Saya menentang. Ayah saya menentang. Kakak kamu bukan lagi putra mahkota. Apakah ini tempat yang seharusnya kamu datangi? Hukum leluhur menetapkan bahwa semua pangeran dapat menghadiri pengadilan. Apakah Anda meragukan hukum leluhur? Apakah Anda ingin memberontak? Anda mengarang cerita ayah saya, tidak? Bagaimanapun dia adalah saudaramu. Kau benar-benar memaksa. Kau manis sekali. HMPH manis sekali. Baiklah, aku manis sekali. Kau adalah yang tua manis. Dia manis sekali. Brengsek, aku adalah penguasa negara. Hal yang telah kuputuskan tidak bisa kau tentang. Jika kau ingin menjadi raja yang kalah, silakan coba. Hanya denganmu kau pikir bisa menggoyahkan Dakian.
Yang Mulia Sen Jinghan mengutuk Anda. Dia punya niat buruk. Mohon Yang Mulia menghukumnya dengan berat. Prajurit tangkap Sen Jinghan, cabut jabatannya sebagai Pangeran Qin. Turunkan pangkatnya menjadi rakyat jelata. HMPH seorang putra mahkota yang cacat berani melawanku. Yang Mulia, mengapa Anda harus melakukan ini? Orang tua, apakah kau sudah memikirkannya? Jika aku ingin memecatmu, apakah aku perlu melihat wajahmu yang tidak berguna? Kakak kau berani berbicara seperti ini kepada ayah. Kurasa kau sakit. Apakah kau ingin aku memanggil tabib untukmu? Untuk mengobati kepalamu dengan baik? Hahaha, kalian semua ini benar-benar tidak bisa membedakan identitas kalian. Lelucon Kaisar Agung adalah penguasa Dakian. Apa yang tidak bisa dilakukannya? Masih takut kau akan memberontak? Baiklah, kalau begitu jangan menyesal. Sampaikan perintahku. Perintahkan semua serikat dagang untuk menghentikan kerjasama dengan semua kamar dagang menghentikan kerjasama. Hahaha. Kakak Raja, kamu pikir kamu siapa? Tahukah kamu berapa banyak keuntungan di dalamnya? Hu menyerah hanya karena perkataanmu. Sungguh konyol. Aku khawatir yang konyol adalah dirimu sendiri, Hu. Semua kamar dagang ini aku yang dukung. Jangan memuji dirimu sendiri. Di bawah langit, tidak ada tanah yang bukan milik raja. Kamar dagang ini bisa bekerja sama denganmu. Semua demi wajah dakianku. Benar, tanpa dakian. Kamu ini siapa? Cepat bertindak. Yang Mulia, jangan tertipu oleh orang jahat. Jika Raja Qin marah, seluruh keuangan dakian, semua akan menghadapi krisis besar. Yang Mulia, Anda tidak boleh terus berbuat salah. Kalian berdua berani mempertanyakan saya, dan merebutnya. Yang Mulia, tidak baik. 4 serikat dagang besar di ibu kota bersama dengan serikat dagang kecil lainnya menolak bekerja sama dengan dakian. Kerugian 30 juta tael perak. Apa? Tidak mungkin kau budak anjing. Menyebarkan informasi palsu kepadaku. Seret keluar dan cambuk. Yang Mulia, ampuni hamba Yang Mulia. Ini benar, Yang Mulia. 30 juta tael. Ini adalah keuangan setengah tahun dakian saya. Hanya 30 juta saja tidak tahan. Bahkan jika Yang Mulia kehilangan 4 serikat dagang besar, kita masih punya serikat dagang Nanyang. Benar, serikat dagang Nanyang. Setiap tahun dapat membawa lebih dari 100 juta tael perak ke dakian. 4 serikat dagang besar tidak perlu ditakuti. Hahaha, Sen Jinghan, kau dengar itu? Dakian yang bersatu tidak membutuhkanmu. Datang tangkap dia. Laporkan kafilah Nanyang mengumumkan penghentian kerjasama dengan dakian. Kerugian ratusan juta tael perak. Dakian akan berakhir. Apa yang harus kulakukan? Raja Qin benar-benar membuat semua kamar dagang menghentikan kerjasama dengan dakinku. Lalu bagaimana dengan gaji kita? Tidak mungkin kamu berbohong, tangkap dia. Hukuman mati seluruh keluarga. Yang Mulia, ampunilah. Yang Mulia, budak ini tidak berani menipu Anda. Yang Mulia, ampunilah. Bagaimana mungkin? Sepertinya kata-kataku masih berguna. Sen Jinghan, jangan sombong. Ayah Kaisar, jangan lupa. Kita masih punya perbendaharaan negara. Benar-benar aku masih punya perbendaharaan negara. Perbendaharaan negara berlimpah. Beberapa kamar dagang memutuskan kerjasama. Apa masalahnya? Kaisar ini sudah lama menjadi cangkang kosong. Zheng Su beritahu dia tentang situasi perbendaharaan negara. Selain pembangunan negara dan perekrutan, sisanya, semua dihabiskan oleh selir Liu Su dan Pangeran ke-9. Dan telah dihabiskan. Apa yang lancang? Beraninya kau memfitnahku. Kau sendiri yang tahu. Sekarang dakian sudah tidak punya uang. Apa perbendaharaan negara sudah kosong? Jika Yang Mulia tidak punya uang, dalam 3 hari, dakian kita akan hancur. Tidak ada perak untuk membayar gaji. Maka tentara akan Apa mereka ini mau memberontak? Pergi jaga itu untukku. Ya. Sen Jinghan, segera berikan perak untukku menyelesaikan masalah ini. Tentu saja bisa. Tapi aku ingin kau membatalkan pernikahan politik. Sekalian berlutut di hadapanku. Bagaimana bisa kau? Kau ingin mati dipenggal oleh tentara penjaga kota. Baiklah. Aku berlutut. Yang Mulia Kaisar Ayah. Yang Mulia, Anda tidak boleh melakukan itu. Anda adalah tubuh emas. Bagaimana Anda bisa berlutut di hadapan orang rendahan seperti Sen Jinghan? Benar, Ayah Kaisar. Sejak zaman kuno tidak ada alasan bagi seorang ayah untuk berlutut di hadapan putranya. Yang Mulia, Anda tidak boleh berlutut. Sen Jinghan, Anda juga melihatnya. Aku tidak bisa berlutut. Bagaimana bisakah kalian semua mengusir para penjaga? HMPH, kalau begitu datanglah. Sen Jinghan, Anda lancang. Memaksa Kaisar untuk berlutut. Apakah Anda ingin dipermalukan selamanya? Pangeran Qin, Anda durhaka. Apakah orang-orang pemberontak ini belum menyadarinya? Aku memaksa Kaisar yang bodoh untuk berlutut. Hanya untuk melihat siapa saja di istana yang berada di kubu Kaisar yang bodoh ini. Aku tidak akan membiarkan satupun dari mereka lolos. Sen Jinghan, kenapa kau pura-pura bisu? Cepat hubungi kamar dagang untuk mengumpulkan uang.
Hahaha, kenapa kau tertawa? Karena kaisar tidak berlutut. Maka kau putra kesayangan kaisar. Kemarilah berlutut dan merangkak ke arahku. Su pergi. Apa, kau menyuruhku berlutut dan merangkak padamu? Kau bercanda? Sekarang adalah saat. Demi Dakian, apa salahnya jika kau sedikit menderita? Ayah kaisar sudah memikirkannya. Jika dia tidak berlutut, aku tidak akan memberikan uang ini. Ling Yu, kau telah menderita. Ayah kaisar bawa seseorang. Tahan Pangeran Jin. Siapa di antara kalian yang berani merangkak perlahan ke sana? Menyingkir. Sen Jinghan, kau tunggu saja. Hahaha. Begini saja kan? Kakak kaisar laporkan kepada Yang Mulia tidak baik. Jangan terburu-buru. Siapa yang menyuruhmu bangun? Sen Jinghan, kau. Ingkar janji. Apakah aku menyuruhnya bangun? Sen Jinghan, kamu terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan, bagus sekali. Kalau begitu urus sendiri. Ling Yu tidak boleh gegabah. Tunggu. Nah, begitu dong. Meminta tolong harus punya sikap meminta tolong. Sen Jinghan sudah berlutut. Cepat selesaikan masalah ini untukku. Ingin aku menyelesaikan masalah. Hanya berlutut saja sepertinya tidak cukup. Aku sudah berlutut untukmu. Kau malah mau mengingkari janji. Menyelesaikan penjaga di luar gerbang setidaknya butuh 200 tael perak. Hanya karena lututmu berharga segitu perak? Katakan saja apa yang kau inginkan. Sangat sederhana langkah pertama. Batalkan pernikahan politik. Sen Jinghan, jangan keterlaluan. Pernikahan politik menyangkut keselamatan daganku. Batalkan pernikahan politik. Bangsa barbar utara ke utara pasti akan menyebabkan penderitaan. Sen Jinghan, jangan abaikan rakyat demi dendam pribadi. HMPH, aku bisa berlutut untukmu. Bahkan jika penjaga di luar menyerbu juga tidak apa-apa. Tapi tolong lepaskan rakyat di bawah langit. Mohon Raja Qin setuju untuk berdamai demi rakyat di bawah langit. Mohon Raja Qin menyetujui pernikahan politik demi rakyat jelata. Yang Mulia mohon setujui pernikahan politik. Kalian memeras moral raja ini. Raja Qin, Anda salah paham pada kami. Kami juga demi kejayaan dinasti Qian. Benar. Selama Raja Qin menyetujui pernikahan politik, maka dinasti Qian akan meraih kedamaian. Yang Mulia, Raja Jin telah berkorban besar demi dinasti Qian. Yang Mulia, Raja Qin juga seharusnya memberi contoh bagi dinasti Qian. Yang Mulia, hamba setuju. Pernikahan politik adalah demi dinasti Qian. Bahkan Raja Qin tidak seharusnya bertindak semena-mena. Hahaha, mohon Kakanda Raja memprioritaskan situasi keseluruhan. Hanya menukar Chulian Yue seorang demi kedamaian dinasti Qian. Sangat berharga. Aku juga merasa sangat masuk akal. Chulian Yu menikah dengan negara lain. Nanman Sen Jinghan memberikan uang kepada pemberontak. Dengan cara ini pemberontakan akan diredam. Dan rakyat akan diuntungkan. Saya setuju. Yang Mulia bijaksana. Orang tua ini untukmu. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Apa katamu? Dengan sikapmu seperti ini kamu masih menginginkan uang. Bermimpi. Tidak baik pasukan bertahan telah mencapai gerbang Xuanwu. Ini sudah sampai di kota. Apa berikan? Berikan, aku akan menahannya. Mereka masuk. Apa yang harus dilakukan? Ya, bagaimana ini bisa diselesaikan? Tidak ada uang yang diberikan. Istana kekaisaran telah jatuh. Jika tidak ada pernikahan politik, Dakian akan menderita. Ini bagaimana ini? Bagus. Terjebak, kalau begitu aku punya pilihan yang sangat baik. Katakan padaku, para putri di harem, statusnya lebih mulia dari Lian Yue. Mengapa mereka harus dinikahkan? Kau bajingan putri adalah putri kandungku. Bagaimana bisa dikirim untuk pernikahan politik? Sebagai kakak, bagaimana bisa kamu tidak punya tanggung jawab sama sekali? Artinya, Anda akan mengirim seseorang yang berstatus mulia, tetapi bukan keturunan kerajaan untuk menikah. Benar, jadi Lian Yue adalah yang paling cocok. Saya punya kandidat yang cocok bawa dia. Menyakitiku, lepaskan Yang Mulia. Yang Mulia, orang-orang barbar selatan paling membutuhkan seorang ibu rumah tangga yang berstatus mulia. Raja Qin, kau benar-benar kejam. Kau berani menculik selir bangsawan. Yang Mulia, Raja Qin sungguh lancang. Menangkapku. Cepatlah bertindak untukku. Sen Jinghan, kau bajingan. Selir Liu adalah selir kesayanganku. Bagaimana bisa dia pergi untuk perdamaian? Lihatlah selir Liu ini. Cantik, rupawan, mahir bernyanyi dan menari. Sungguh cocok untuk perdamaian. Aku akan membunuhmu. Lepaskan ibuku. Tenanglah. Lepaskan aku. Hahaha. Ayahanda kesayanganku. Jelas kau yang bilang tidak menginginkan darah bangsawan. Memiliki status yang mulia. Kalau begitu, bukankah Permaisuri Liu adalah kandidat yang paling cocok? Hamba hanya ingin menemani Long Xia. Berani mengirim selir kesayangan kaisar untuk dinikahkan. Aku ingin kau mati apa?
Sen Jinghan, kau durhaka, tidak menghormati atasan, benar-benar mempermalukan keluarga kerajaan. Mohon Kaisar menghukum dengan berat. Kaisar adalah yang paling menyayangi selir. Kau mencari mati sendiri, kalau begitu jangan salahkan aku menambah api. Datang tangkap Sen Jinghan untuk Kaisar. Pasukan pemberontak telah dipukul mundur. Aku juga ingin tapi ini aduh. Ayah Kaisar, aku akan mengajukan permohonan. Selama bukan ibuku tidak apa-apa. Yang mulia jangan. Aku tidak mau Selama bukan selir kesayanganku tidak apa-apa. Ayah Kaisar dan Selir Su. Benar-benar cinta yang dalam seperti lautan. Selir Su tidak bisa. Kalau begitu aku masih punya satu pilihan. Siapapun itu, dialah orangnya. HMPH. Orang yang Anda sebutkan adalah putri dari Sen Lingyu. Apa Sen Jinghan? Kau akan mengirim istriku ke orang barbar. Kau gila. HMPH, apa yang kau katakan? Ini semua demi dagan. Anda baru saja mengatakan secara pribadi bahwa Anda akan memohon atas nama rakyat jelata. Anda binatang. Ayah Kaisar, tolong adili anakmu. Istri anak adalah teman masa kecil anak. Sen Jinghan, mengapa kamu begitu gila? Biarkan istrimu pergi untuk berdamai. Kirim Lian Yue, Anda setuju. Ratu yang dikirim untuk Sen Lingyu malah tidak bisa. Dalam hal kejahatan siapa yang bisa menandingi Anda orang tua ini? Kamu apa kamu? Memanggil Anda ayah adalah memberi Anda wajah. Ini tidak bisa, itu tidak bisa. Memberi Anda wajah kan? Yang mulia Kaisar tidak pernah menarik kata-katanya. Jika Anda menarik kembali kata-kata Anda akan ditertawakan oleh semua orang di dunia. Yang mulia, meskipun saya tidak setuju dengan pernikahan ini. Tetapi karena Yang mulia bersikeras, saya hanya bisa mendukung. Saya pikir Ratu Jin sangat baik. Kalian mencari kematian. Pangeran Jin, jangan menakut-nakuti saya. Yang mulia baru saja setuju secara pribadi. Selama bukan Liu Sufei, siapapun boleh ayah mengirimkan pernikahan anak. Wajahku akan hilang sama sekali. Jangan percaya kata-kata itu. Sekarang kita memecahkan kebuntuan. Ini dapat menyelesaikan masalah Yang mulia. Dan juga mendapatkan kepercayaan penuh dari Pangeran Jin dan Permaisuri. Kekayaan dan kemuliaan dicari dalam bahaya. Sen Jinghan, kamu si imut yang tidak setia dan tidak adil. Berani menghina Yang mulia. Cepat minta maaf kepada Yang mulia. Zhao Qi, kamu memanggil Raja Qin membunuh seseorang. Bagus sekali, dipenggal sangat bagus. Sen Jinghan, kamu membunuh pejabat pengadilan di depan umum. Kamu menempatkan ayahmu di mana? Bajingan. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Kemarin Zhao Qi mempermalukan tunanganku. Menghina martabat kerajaan. Sekarang kamu masih menyebutku binatang. Jika tidak dihukum, di mana wajah kerajaan? Atau kalian juga suka disebut binatang? Yang mulia, pikiran Zhao Qi tidak murni. Moral yang rusak. Pangeran terkutuk. Ini untuk menjaga martabat kerajaan. Jika bukan karena Zhao Qi berulang kali memprovokasi, tidak menghormati kerajaan, pangeran tidak akan bertindak seperti ini. Benar, Zhao Qi pantas mendapatkannya. Menurut saya 9 generasi keluarganya harus dihukum mati. Sen Jinghan, apakah masalah ini tidak bisa ditawar lagi? Tidak, karena Sen Lingyu begitu sombong. Maka selirnya harus dikirim untuk dinikahkan demi perdamaian. Sen Jinghan, apakah kamu harus terus berhadapan denganku? Benar, aku memberimu 2 pilihan. Biarkan Liu Sufei dikirim untuk dinikahkan demi perdamaian. Yang mulia, biarkan selir Sen Lingyu dikirim untuk dinikahkan. Biarkan putri Sen Lingyu pergi untuk pernikahan politik dengan Sen Jinghan. Kau benar-benar memaksa ayah Kaisar untuk memilih. Kau ingin memberontak. Jika kau tidak ingin menghilang sepenuhnya seperti Zhao Qi, maka bersikaplah jujur padaku. Tidak mungkin. Aku tidak akan memilih. Tidak memilih, baiklah. Aku tidak akan memberi uang lagi. Aku ingin melihat bagaimana kau bisa menjadi raja yang kalah. Sen Jinghan, kau berani. Aku memberitahumu. Bukan sedang mendiskusikan apakah kau akan memilih atau tidak. Yang mulia, jangan terpengaruh oleh putra durhaka ini. Omong kosong apa? Lingyu, apa pendapatmu? Ayah Kaisar, jangan. Kau bisa memilih selir lain yang mengurus istana. Memilih putri juga boleh. Permaisuri saya memiliki status yang mulia. Bagaimana bisa diserahkan kepada orang-orang barbar itu untuk dipermalukan? Permaisuri Anda memiliki status yang tinggi. Apakah status Lian Yue rendah? Benar apa yang dikatakan Lin Yu. Sembarang wanita bisa diangkat menjadi putri. Bukankah lebih baik dikirim? Hehehe, aku tahu. Tapi aku tidak mau. Aku adalah orang yang akan membalas dendam. Orang yang menginjak wajahku. Tentu saja aku akan menginjak mereka kembali. Sen Jinghan, kau binatang. Aduh, hahaha. Aku tidak menyangka kita akan menjadi menteri yang menyebabkan kehancuran Qin. Menghadapi leluhur Qin, penguasa yang hancur, ditakdirkan untuk ditulis dalam sejarah dan dicela selamanya. Yang mulia, mohon buat keputusan cepat demi Qin. Kami tidak ingin menjadi menteri yang menyebabkan kehancuran. Sen Jinghan, kau sangat kejam. Apakah kau harus melakukan ini sejauh ini? Kalian yang mengusulkan pernikahan politik. Jika ada penyesalan, itu adalah penyesalan kalian.
Aku tidak bisa, masih belum bisa. Ini semua demi Dakian. Ayah kaisarku yang baik. Hahaha ini. Memilih putri mahkota. Memilih putri mahkota untuk pergi ke Nanman. Lindungi Dakianku. Permaisuriku. Ling Yu, jangan salahkan aku. Semua ini demi Dakian. Ayahanda mengirim permaisuri untuk dinikahkan. Dia akan mati. Jangan biarkan permaisurimu pergi. Apa Zen harus membiarkan selir kesayangan Zen pergi? Dia adalah ibumu. Dakianku selalu mengutamakan bakti. Jika tidak ada bakti, maka mewarisi tahta. Tidak, putra mahkota tidak bermaksud begitu. Memang pantas darimu. Benar-benar kejam. Kau harus berhati-hati. Di masa depan dia juga akan menjualmu. Itu semua karena kau memaksanya. Jangan coba-coba memecah belah. Permaisuriku bisa berkontribusi untuk Dakian. Ini adalah kehormatannya. Penghinaan Sen Jinghan hari ini akan kuingat. Aku pasti akan mencabik-cabikmu menjadi 5 bagian. Untuk diberi makan anjing. Benar-benar pantas menjadi pangeran Jing. Begitu peduli pada Qin. Kagum. Tidak perlu mengirim Chu Lingyu untuk dinikahkan. Apakah kamu puas? Kenapa tidak mengeluarkan uang untuk membayar gaji para prajurit penjaga kota? Biarkan mereka mundur. Ayah kaisarku yang baik. Membatalkan pada langkah kedua. Apa maksudmu? Kau jangan keterlaluan. Mungkinkah kau ingin merebut kembali posisi putra mahkota? Yang mulia, tidak boleh. Posisi putra mahkota telah dihapuskan. Sama sekali tidak mungkin diberikan lagi. Sen Jinghan, kau menghina istriku saja sudah cukup. Kau masih ingin merebut posisi putra mahkota. Kau bermimpi. Yang mulia, Sen Jinghan semakin lancang. Jangan biarkan dia menjadi putra mahkota. Kalau tidak, dia akan mengendalikanmu. Apa yang tidak kuinginkan kalian anggap berharga. Suka sekali memungut sampah. Tenang saja, yang kuinginkan bukanlah posisi putra mahkota. Yang kuinginkan adalah pasukan Wu Wei. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Sejak dinasti Dakian, tidak pernah ada pangeran yang memegang kendali pasukan kekaisaran. Ayahanda hanya menginginkan Qin Wang, bukan tahta pangeran mahkota. Apa ini, Kang Wu Wei? Berikan saja pada Ling Yu itu. Kang Wu Wei adalah pasukan elit yang selalu menang dalam 100 pertempuran. Meskipun sekarang kekuatan tempurnya hanya tersisa 1/10. Bisa diberikan pada siapa saja. Tapi tidak boleh diberikan pada Sen Jinghan. Kau takut si imut ini memberontak? Memang harus diwaspadai. Sen Jinghan, ternyata tujuan utamamu hari ini adalah kampus Wu Wei. Sen Jinghan tidak mungkin diberikan padamu. Kau ubah saja permintaanmu. Ini bukan permintaan, ini pemberitahuan. Kampus Wu Wei ini memang tentara keluarga Chu. Aku akan mengambilnya kembali untuk Chu Lingyu. Mengapa tidak bisa? Seluruh Qin adalah milik kaisar. Kau berani bilang kampus Wu Wei milik keluarga Chu? Benar, kampus Wu Wei sama sekali tidak mungkin diberikan kepada orang luar. Yang mulia terlalu khawatir. Chu Lian Yue adalah putri Raja Qin. Pada akhirnya, kampus Wu Wei tetap berada di tangan keluarga kerajaan Qin. Mengapa tidak bisa? Benar, dan kampus Wu Wei ini adalah kavaleri berat. Membutuhkan banyak perbekalan. Yang mulia, Anda mungkin tidak mampu membiayainya. Bahkan jika seluruh kampus Wu Wei mati, tidak mungkin diberikan kepada Sen Jinghan. Matikan saja harapanmu. Kalau begitu, aku tidak akan peduli lagi. Yang mulia tidak bisa menahannya lagi. Kota kekaisaran sudah hancur. Yang mulia, Anda tidak bisa ragu lagi. Jika Anda ragu lagi, kita benar-benar akan mati. Yang mulia mempertaruhkan nyawa demi 1 kam pengawal. Tidak sepadan, benar. Lupakan saja, tidak perlu bertele-tele dengan mereka. Sen Jinghan, apakah kamu akan membunuh kaisar? Bagaimanapun pemberontak sudah masuk. Semua orang akan mati. Aku akan mengambil sedikit bunga terlebih dahulu. Kamu datanglah. Cepat datang, hentikan dia. Berani kalian bertindak. Jangan lupakan gaji kalian, baju zirah kalian, dan juga pensiun kalian setelah pensiun. Semuanya aku yang berikan. Kenapa kalian masih terpaku? Yang berkuasa adalah kaisar. Kamu memang kaisar. Tapi apakah kamu punya uang? Kalau berani, kamu yang berikan gaji mereka. Anak durhaka, sudah kuduga hari ini. Seharusnya 10 tahun lalu aku sudah mencopotmu. Sekarang menyesal sudah terlambat. Sekarang ambil kamu Wu Wei. Tukar dengan ketenangan ibu kota. Dan juga nyawa putramu. Sen Jinghan, jangan paksa aku. Aku punya 200.000 pasukan di luar kota. Berani kau sentuh sehelai rambut Lin Yu, aku akan membunuhmu. Belum pernah dengar pepatah? Air dari jauh tak bisa padamkan api di dekat. Kakanda, jangan gegabah. Tenang, memangnya kenapa kalau aku sudah melakukannya? Lepaskan Lin Yu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Yang mulia tidak bisa menahannya lagi. Kota kekaisaran sudah hancur. Sen Jinghan, segera berikan aku uang sekarang. Di mana kamu, Wei? Brengsek, sekarang jam berapa? Apakah kita akan mati bersama? Ayo. Aku tidak menakuti orang tua ini. Sepertinya aku harus berusaha lebih keras. Sudah saatnya. Orang tua ini masih belum mau menyerahkan kamu, Wei. Sepertinya aku hanya bisa menarikmu sebagai alas punggungku.
Kakak Kaisar, jangan bunuh aku. Yang mulia ayah Kaisar, selamatkan aku. Sekarang aku tidak bisa mati. Sulit untuk memilih. Benarkah yang mulia akan membantumu? Ah, tunggu sebentar. Aku memberimu segel pasukan. Aku selamat. Kamu berhasil selamat. Seorang pecundang ditukar dengan kamu, Wei. Benar-benar kesepakatan paling pas di dunia. Aku memberimu segel militer Sen Jinghan. Cepat urus. Pasukan penjaga kota, pasukan penjaga kota. Di mana pasukan penjaga kota? Sen Jinghan, kau mempermainkan Zen? Berikan perak itu pada Zen. Bagaimana aku bisa menginginkanmu? Dasar bodoh. Serbu istana kekaisaran. Ini adalah pemberontakan. Ini adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Siapa yang berani? Bagaimana situasi mereka? Aduh, aku lupa, bangunlah. Yang mulia tampil dengan baik. Hadiah perak 10.000 tael. Ambil sendiri. Terima kasih atas hadiah Anda, yang mulia. Semua ini adalah rencanamu. Sen Jinghan pantas mati. Aku akan mencabik-cabikmu. Hahaha, berani kamu? Sekarang semua kamar dagang mendengarkanku. Balas dendam ini pasti akan terbalas. Aku sarankan kamu berhati-hati. Jika aku mati, semua kamar dagang akan meninggalkan dagan. Bergabung dengan Beiyang. Dasar binatang. Bagaimana mungkin binatang sekejam ini? Yang mulia, yang mulia. Yang mulia, mohon tenang. Kamu benar. Tidak kejam, bukan pria sejati. Ayo pergi. Hahaha. Yang mulia, bagaimana akting kami? Bagus. Tanpa kerja sama kalian. Kali ini benar-benar tidak semulus ini. Selamat, yang mulia. Selama kita bisa merebut kembali Kamu Wei, kekuatan Kamu Wei akan pulih. Tidak akan ada lagi hambatan bagi yang mulia untuk naik tahta. Benar, uang besar hanya akan lebih cemerlang di tangan yang mulia. Aku akan pergi merebut kembali benteng Wei terlebih dahulu. Kalian juga jangan terburu-buru. Kita tidak boleh lengah akhir-akhir ini. Kalian... Baik. Aku akan segera menghubungi pejabat dan murid di daerah itu. Kalau begitu aku akan menyuap para keras kepala itu. Aku akan mengirim orang untuk membuat senjata dan baju zirah untuk Kamu Wei. Hanya Pak Tua Zeng yang mengerti. Pemberontakan kali ini harus berhasil. Kalian mundur dulu, ya yang mulia. Pelan-pelan. Lupakan saja, turunlah. Ayah Kaisar. Sen Jinghan terus memaksa Anda tunduk dengan serikat dagang. Dia juga menyuruh orang berakting untuk menipu Anda. Dia jelas-jelas sudah bertindak. Jangan sebutkan lagi. Ayah Kaisar, Anda tidak bisa. Ling Yu, diam. Yang mulia salah paham. Ling Yu hanya memikirkan Anda. Hanya saja tindakan Sen Jinghan hari ini. Apakah Anda tidak akan mengurusnya? Bahkan aku tidak menyangka bahwa hanya sebuah perkumpulan dagang dapat mengendalikan nasib dinasti Qian kita. Aku hanya panik sesaat sehingga tertipu olehnya. Tidak ada cara untuk menekan Sen Jinghan. HMPH Sen Jinghan hanya mengandalkan beberapa perkumpulan dagang itu. Jika aku merebut mereka, yang mulia, maksud Anda adalah perkumpulan dagang ini akan memilih berbisnis dengan aku, atau dengan seorang pangeran yang tidak disukai? Tentu saja dengan yang mulia. Dengan cara ini, bukankah Sen Jinghan akan kehilangan tumpuan terbesarnya? Masih terlalu dini untuk melawanku. Sen Jinghan hanyalah mainan di tangan ayahanda. Hanya saja sekarang dia memegang kendali atas pasukan 5 kam. Agak sulit dihadapi. HMPH selama bertahun-tahun aku sengaja menekan Kamu Wei. Kekuatan Kamu Wei saat ini tidak lebih dari 1/10. Tidak perlu ditakuti, tapi Sen Jinghan ini sangat kaya. Kalau dia terus mendukung Kamu Wei dengan perak, takutnya dia akan memberontak. Jika orang kaya bekerja sama, kamar dagang ini dipegang. Dia masih punya uang, tidak punya uang untuk memelihara Kamu Wei. Bagaimana bisa memberontak? Haha, hamba mengerti. Sen Jinghan, sekarang kecerdasan Lin Yu memang tinggi. Uangku yang besar kuserahkan padamu, Lin Yu. Barulah aku tenang. Sejujurnya, setelah aku menangani Sen Jinghan kali ini, aku akan menyerahkan tahta kepadamu. Terima kasih ayahanda. Terima kasih yang mulia, silakan duduk. Hahaha, panggil seseorang. Apa perintah yang mulia? Sampaikan titahku. Hari ini diadakan jamuan dan pertandingan bela diri. Perwakilan dari semua kamar dagang dapat hadir. Baik yang mulia. Oh iya, masalah ini harus dijaga kerahasiaannya. Hamba mengerti.
Hahaha. Aku adalah Raja Qin. Panggil jenderal kalian kemari. Yang mulia mohon tunggu sebentar. Hamba segera memberitahukan. Sepertinya orang-orang ini tidak menyambutku. Untung saja sudah siap sedia. Untungnya aku sudah bersiap. Pergilah kau antarkan kotak ini ke kediaman Chu. Ingat serahkan langsung ke tangan Chu Lian Yue. Baik yang mulia. Oh iya, kalau Lian Yue bertanya aku pergi kemana? Katakan saja aku pergi ke kamu Wei ya. Prajurit Liu Ji. Prajurit Cao Yan. Prajurit Wu Zeng. Menghadap yang mulia. Bangunlah, kalian pasti sudah menerima perintah pemindahan. Mulai hari ini, kamu Wei menjadi milikku. Yang mulia, kami tidak ingin pergi ke Lingnan. Mohon yang mulia batalkan perintah ini. Yang mulia, Lingnan miskin dan mencekik. Jika kami pergi ke Lingnan kami bahkan tidak bisa makan. HMPH maafkan kami tidak bisa pergi. Siapa bilang kita akan pergi ke Lingnan? Tapi yang mulia, bukankah Anda diasingkan ke Lingnan oleh Kaisar? Hahaha, Kaisar anjing itu ingin mengusirku dari ibu kota. Kalian tertawa, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi ke Lingnan. Kalian masih punya tugas yang lebih penting. Yang mulia, apakah Anda akan memberontak? Reaksimu cukup cepat. Yang mulia, lebih baik Anda membiarkan kami pergi ke Lingnan. Ini tidak bisa diterima. Hari ini kita anggap saja tidak pernah mendengar apapun. Baju zirah kalian sangat usang. Sepertinya kehidupan di Kamu Wei juga tidak mudah. Aku bisa membantu Kamu Wei kalian kembali kuat. Kembali menjadi pasukan nomor 1 Dakian. Yang mulia, kami tidak mengenal Anda. Tidak bisa membiarkan saudara-saudara menemani Anda mati. 3 Paman. Anda tidak mengenal yang mulia. Tapi apakah Anda mengenal saya? Datang tepat waktu. Senang bisa membantu yang mulia. Yueyu, kenapa kamu datang? Paman Cao, keluarga Chu saya akan maju mundur bersama yang mulia. Yueyu, jangan gegabah. Tahukah kamu apa yang mulia persiapkan? Aku tahu, tapi kemarin Kaisar ingin mengirimku untuk dinikahkan dengan orang Nanman. Yang mulia, putra mahkota yang menyelamatkanku. Dan juga Kamu Wei. Apa yang terjadi sampai kau dikirim untuk dinikahkan dengan orang Nanman? Kamu Wei yang didirikan oleh Jenderal Chu telah memberikan kontribusi besar bagi Dakian. Ketiga Paman. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa bertanya sendiri. Percayalah, Yueyu membuatmu menderita. Sekarang kalian mau berubah pikiran? Yang mulia, pasukan Wu Wei siap Anda kerahkan. Bangunlah, aku tidak peduli berapa banyak yang kalian habiskan. Aku ingin kalian memulihkan kekuatan tempur pasukan Wu Wei dalam waktu tercepat. Bisakah kalian melakukannya? Jika tidak bisa, Jenderal akan datang dengan kepala terpenggal. HMPH, bagus bubar. Untung kau datang. Tanpa dirimu, pasukan Wu Wei mungkin butuh waktu lama untuk pulih. Ternyata yang mulia tidak maha kuasa ya. Berita dari istana yang mulia. Yang mulia sedang mengadakan jamuan makan mengundang perwakilan dari berbagai kamar dagang. Dan menawarkan 50.000 tael perak sebagai hadiah. Mengundang mereka untuk bertanding. HMPH, sepertinya ayahanda ingin memamerkan kekuatan. Untuk mengendalikan semua serikat dagang di tangannya. Apa yang harus yang mulia lakukan sekarang? Tidak ada yang mengatakan kita tidak bisa pergi jika tidak diundang. Lumayan juga untuk mendapatkan uang saku. Saya sangat mahir dalam seni bela diri. Hentikan dia untukku. Selama kita menguasai serikat dagang. Siapa dia? Tapi jangan biarkan dia merusak urusan besar Kaisar. Haha, setelah urusan ini selesai, saya akan mengatakan hal baik kepada yang mulia. Pangkatmu naik 1 tingkat. Hadiah perak 10.000 tael. Terima kasih Selir. Yang mulia, tolong jangan pergi. Tempat di aula perjamuan terbatas. Hanya ada beberapa meja. Apakah Anda menerima undangan? Jadi Anda bersikeras untuk menghentikan kami? Ya, lalu kenapa? Semua orang tahu yang mulia telah meninggalkan istana. Sekarang tidak menerima undangan. Datang saja ke pesta dengan wajah tebal. Jika tersebar, tidak takut orang membicarakan gosip. Kau lancang. Yang mulia adalah orang yang bermartabat. Aku juga tidak ingin membuat masalah terlalu memalukan. Kalian sebaiknya kembali sendiri saja. Zhang Ming, berapa tulang yang diberikan Liu Sufei padamu? Kau sudah terbeli. Benar-benar anjing yang baik. Saya diperintahkan untuk bertindak, menjaga kedamaian istana. Diperintahkan untuk bertindak. Raja ini hari ini harus masuk. Apa yang akan kamu lakukan? Kalau begitu jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Tidak sopan, Ham. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan bersikap kasar. Datanglah, bawa yang mulia kembali untukku. Saya adalah Raja Qin, keturunan kerajaan. Siapapun yang berani bergerak akan dihukum 9 generasi. Zhang Ming dan Wang bisa. Tapi jangan mengacaukan saya, kalau tidak Zhao Qi akan menjadi nasibmu. Mengerti? Bagaimana dengan komandan?
Jangan pedulikan mereka. Bagaimanapun ada Yang Mulia dan Permaisuri. Saya melihat apa yang akan terjadi pada mereka. Hahaha, mari kita semua minum bersulang dengan hamba. Silakan. Siapa yang menyuruhnya datang? Bagaimana Zhang Ming si pecundang ini bisa mengurusnya? Yang Mulia Pangeran Qin bersikeras masuk. Bahkan setelah dihalangi berulang kali. Namun tetap tidak bisa dihentikan. Shen Jinghan, betapa hebatnya dirimu. Tapi pesta ini bukanlah tempatmu. Shen Jinghan, tidak ada urusanmu di sini. Ayahanda, aku juga keturunan kerajaan. Mengapa Anda mengadakan pesta tanpa memanggil anakmu? Hari ini adalah jamuan makan kerajaan untuk para saudagar besar. Anda akan segera pergi ke Lingnan ditujukan untuk Anda. Mungkin tidak pantas datang ke jamuan makan. Kupikir kalian menargetkanku. Menargetkanmu? Dari mana datangnya kepercayaan dirimu? Baiklah, Anda datang sendiri. Hanya saja jamuan makan ini tidak ada tempat untukmu. Datang cepat, siapkan meja dan kursi. Taruh saja di kursi paling belakang. Bagus, tempat ini sangat cocok untukmu. Jika Yang Mulia tidak keberatan, Anda bisa datang dan duduk di tempat saya. Terima kasih banyak. Ini adalah lokasi kamar dagang Nanyang. Apakah tidak pantas bagi seorang pangeran untuk duduk di sini? Kaisar Dakian, kamar dagang Nanyang kami, di depan, menghormati Yang Mulia Raja Qin sebagai